Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahratul Moita, NIM 224601008, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Laki Dendre. Untuk tugas yang saya bawakan ini yaitu Hukum Pidana Internasional dari dosen pengampu Pak Saiful Arifin SH.MH. Dengan materi yang saya bawakan yaitu Extraordinary Crime. Ya, baik, kita lanjut dari Statuta Roma 1998. Statuta Roma adalah perjanjian internasional yang disahkan pada tahun 17 Juli 1998 di Roma, Italia. Sebagai dasar pembentukan International Criminal Court (ICC), itu Mahkamah Pidana Internasional. Statuta Roma ini mulai berlaku pada 1 Juli 2022 setelah memperoleh ratifikasi dari 60 negara. Statuta Roma memberikan kewenangan kepada ICC untuk mengadili 4 jenis kejahatan internasional, yaitu genosida pasal 6, 2 kejahatan terhadap kemanusiaan pasal 7, 3 kejahatan perang pasal 8, 4 kejahatan agresi pasal 8 bis. Kita masuk dari sejarah itu. Pada pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara sekutu membentuk pengadilan untuk mengadili pemimpin Nazi Jerman dari Kekaisaran Jepang yang ditandai pada Pengadilan HAM Nuremberg dan Pengadilan HAM Tokyo. Setelah itu PBB membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili kejahatan kemanusiaan di Yugoslavia, ICTY, International Criminal Tribunal for the Yugoslavia, itu pada tahun 1993, dan kejahatan genosida di Rwanda pada tahun 1994. Salah satu alasan dibentuknya Pengadilan International Criminal Court ini dibentuk karena dunia internasional memandang bahwa ada kelemahan ini merupakan respon langsung untuk mengatasi berbagai kelemahan struktural, politis, dan operasional dari pengadilan kejahatan internasional yang bersifat ad hoc sementara. Sehingga dari dasar itulah lahirnya Statuta Roma sebagai dasar pembentukan International Criminal Court ini. Negara Indonesia hingga saat ini Indonesia belum mengadopsi atau meratifikasi Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional International Criminal Court ini. 1. Tidak tunduk pada asas legalitas. Pada umumnya, hukum pidana menganut asas legalitas nullum crimen sine lege, yaitu seseorang yang dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana yang sebelumnya dilakukan. Namun, dalam perkara pelanggaran HAM berat, hukum internasional mengakui bahwa pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang pada saat itu telah diakui sebagai kejahatan menurut hukum internasional, meskipun belum diatur secara rinci dalam hukum nasional. Nomor 2, hukum lotus legality tidak berlaku secara mutlak. Dalam tindak pidana biasa, suatu perkara umumnya diadili berdasarkan tempat terjadinya kejahatan, locus delicti. Namun pelanggaran HAM berat dapat diadili oleh pengadilan internasional atau negara lain yang memiliki yurisdiksi sesuai hukum internasional, karena kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan terhadap seluruh umat manusia. Crimes against humanity. Nomor 3, tidak berlaku atas asas nebis in idem secara mutlak. Asas nebis in idem menyatakan bahwa seseorang tidak boleh diadili 2 kali atas perkara yang sama. Namun dalam perkara HAM berat, apabila suatu proses peradilan nasional dilakukan hanya untuk melindungi pelaku untuk tidak melaksanakan secara independen dan sungguh-sungguh, maka Mahkamah Pidana Internasional International Criminal Court ini dapat mengambil ahli yang mengadili kembali perkara tersebut berdasarkan prinsip komplementaritas dalam Statuta Roma. Nomor 4, tidak mengenal daluarsa. Pelanggaran HAM berat tidak dapat hapus karena lewatnya waktu. Tidak mengenal daluarsa artinya pelaku tetap dapat dituntut dan diadili meski kejahatan tersebut telah terjadi pelaku atau puluhan tahun sebelumnya.
Tentunya ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelaku kejahatan internasional tidak dapat dihindari pertanggungjawaban hukum yang hanya karena berlalunya waktu. Dalam Statuta Roma dikenal dengan prinsip kewenangan International Criminal Court. Prinsip One League International Criminal Court pasal 17 ayat 2, negara yang lalai dengan tidak mau mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan tindak pidana internasional atau seakan-akan menunda-nunda persidangan atau juga ada niat melindungi, bisa juga mengadilinya tidak independen, memihak, kata lain tidak mau, maka International Criminal Court akan mengambil alih kasus tersebut. Prinsip One Club pasal 17 ayat 3, negara tidak mampu mengadili tindak pidana internasional. Kegagalan sistem pengadilan nasional bisa saja tidak mampu menghadirkan tertuduh, sehingga International Criminal Court dapat mengambil alih proses peradilan.